Assalamualaikum, hai Besti. Pada video kali ini kita akan membuat puding ubi ungu talas dengan tampilan yang sangat cantik dan pasti teksturnya lembut, enak, dan juga bisa teman-teman pakai untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita pada tahap pembuatannya. Pertama, kita kupas ubi ungu sebanyak 130 gram. Lanjut, kita potong kecil agar lebih mudah empuk nanti pas kita kukusnya. Ini selesai kita potong, dapat kita cuci bersih. Lanjut ke talasnya, kita menggunakan talas sebanyak 150 gram. Setelah talasnya kita kupas, dapat kita potong kecil. Tambahkan 1 sendok teh garam dan kita rendam menggunakan air panas lebih kurang 10 menit. Tujuannya agar lendir-lendir di talasnya hilang dan pas kita makan nanti tidak gatal di tenggorokan. Lanjut, ubi ungu dan talasnya kita kukus sampai empuk. Setelah beberapa saat dapat kita cek ya teman-teman, kalau udah empuk dapat kita lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut, talasnya kita haluskan. Bisa teman-teman haluskan dengan menggunakan cuper ataupun dengan menggunakan saringan, tidak ada masalah. Ini talasnya udah halus. Lanjut, talasnya kita pindahkan ke dalam panci seperti ini. Tambahkan air minum sebanyak 250 ml, gula 70 gram, agar-agar tanpa rasa, jelly tanpa rasa, dan tepung maizena masing-masing sebanyak 1 sendok teh. Kita campur dengan gula dan aduk sampai rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam panci yang berisi air dan talas tadi. Kita aduk lagi sampai tercampur dengan baik ya teman-teman. Ini semua bahannya udah tercampur dengan baik, tidak ada lagi bahan yang bergerindil ataupun mengumpal. Lanjut, kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Setelah pudingnya mendidih seperti ini, dapat kita matikan apinya dan terus kita aduk dulu agar tidak menggumpal di bagian bawahnya. Kemudian kita ambil 1 sendok makan dan pudingnya yang dalam panci kita tutup. Yang kita pisahkan ini kita beri sedikit pewarna hijau dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Kita oleskan dengan menggunakan kuas di bagian daun cetakannya. Setelah rata seperti ini, bisa cetakannya kita simpan dulu ke dalam kulkas. Lanjut, kita siapkan cetakan yang lebih kecil dari cetakan yang pertama tadi. Cetakannya boleh apa aja, yang penting lebih kecil. Kemudian kita isi semua puding talasnya ke cetakan yang lebih kecil ini. Setelah semuanya selesai kita isi, dapat kita simpan di dalam kulkas lebih kurang 1 jam. Dan ini udah 1 jam, pudingnya udah ngeset. Dapat kita cek pudingnya udah ngeset seperti ini. Sekarang dapat kita lanjut untuk membuat puding ubi ungunya lagi. Pertama, kita haluskan ubi ungu yang telah kita kukus tadi sebanyak 130 gram. Air minum kita menggunakannya sebanyak 550 ml. Kita masukkan sedikit ke dalam ubi ungunya yang akan kita haluskan agar ubi ungunya lebih mudah halus. Setelah ubi ungunya halus seperti ini, dapat kita pindahkan ke dalam panci. Ini ubi ungunya udah sangat halus ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua air yang tersisa tadi. Lanjut, kita siapkan gula 80 gram. Kemudian agar-agar tanpa rasa 2 sendok teh, jelly tanpa rasa, dan tepung maizena masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita campur ke dalam gula dan kita aduk sampai rata.
Setelah tercampur dengan rata seperti ini, lanjut kita masukkan ke dalam adonan ubi ungunya dan kita aduk kembali sampai rata. Ini udah tercampur dengan rata, lanjut kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Mendidih seperti ini dapat kita angkat dan kita masukkan ke dalam cetakan. Puding ubi ungunya cukup kita masukkan sampai setengah dari cetakannya. Kemudian kita ambil puding talas tadi dan kita posisikan di bagian tengah-tengah ubi ungu. Lanjut kita tambahkan lagi puding ubi ungunya sampai semua cetakannya penuh. Dan ini udah selesai semua kita masukkan ke dalam cetakan. Lanjut kita simpan ke dalam kulkas sampai ngeset ya teman-teman. Lanjut ke pembuatan planya, kita menggunakan santan instan sebanyak 200 ml, air minum sebanyak 100 ml, gula 50 gram, tepung maizena 1 sendok makan, sejumput garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita masak dengan api sedang sampai mendidih. Ini udah mendidih, dapat kita angkat. Dan ini pudingnya udah ngeset, dapat kita keluarkan dari cetakan. Sekarang udah bisa kita nikmati dengan fla yang telah kita buat tadi. Untuk resep yang ini, fla santannya tidak boleh ketinggalan ya teman-teman, untuk mendapatkan rasa yang sempurna. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa terus ikutin Andrea Family untuk mendapatkan update resep-resep menarik lainnya. Wassalamualaikum.